Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya. Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, baik yang lagi tiduran, yang lagi rebahan, yang lagi makan, yang lagi sendirian, atau yang lagi berduaan. Ingat ya, selalu jaga jarak. Yang penting semuanya tetap aman. Saya harapkan semuanya selalu berbahagia. Namun jika ada yang kurang sehat, saya doakan agar selalu sehat. Dan yang lagi susah, yang lagi sedih, yang lagi galau, semoga kalian dapat terhibur dengan melihat video ini. Dan yang pasti, kalian pasti akan dapat ilmu dan pengetahuan. Oh ya, jangan lupa untuk memberi komentar di kolom komentar, like dan subscribe serta share ya ke teman-teman kalian lewat media sosial ya. Langsung aja, kali ini saya akan membahas mengenai memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, untuk pengertian ini saya akan jelaskan ya mengenai konsep ya. Apa itu konsep? Konsep adalah rangkaian pernyataan, gagasan, ide yang disusun secara sistematis atau urut yang menjadi dasar pedoman untuk melakukan sebuah aktivitas. Ya, jadi kalian kalau melakukan aktivitas itu harus disertai dengan ide ataupun gagasan ya. Untuk selanjutnya, unsur seni rupa ya. Unsur seni rupa adalah bagian yang paling penting ya, atau yang penting yang membentuk sebuah karya seni rupa. Dan karya tersebut unsur-unsurnya dapat dipisahkan. Nah, adapun unsur seni rupa yang pertama adalah titik. Apa itu titik? Nah, titik adalah unsur seni rupa yang paling sederhana atau yang paling dasar. Ya, jadi titik itu berada di satu dimensi. Titik juga membentuk sebuah garis atau bidang. Jadi didefinisikan titik adalah bagian yang terkecil ya, atau untuk memulai ide itu berawal dari titik ya, terutama dalam menggambar. Yang kedua, garis. Garis adalah gabungan dari beberapa titik yang saling bersentuhan dan kedua ujungnya tidak akan bertemu ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi garis di ujungnya itu tidak akan bertemu ya, walaupun kita tarik kemanapun, kalau sudah bertemu itu menjadi sebuah bidang. Nah, untuk garis itu berbagai macam garis itu ada ya. Jadi ada beberapa macam garis. Yang pertama adalah garis horizontal ya, bentuknya memanjang ya ke kanan dan ke kiri ya. Jadi garis horizontal adalah merupakan garis lurus mendatar ya. Jenis garis horizontal ini digambarkan memberikan sugesti ketenangan atau hal-hal yang tidak bergerak ya, atau tenang. Yang kedua adalah garis vertikal ya. Garis vertikal merupakan jenis garis lurus tegak berdiri ya. Jadi tegak ya, berdirinya itu tegak, itu adalah vertikal ya. Garis vertikal itu kesannya itu memberi stabilitas, kekuatan, kemegahan suatu objek. Terus selanjutnya adalah garis diagonal. Ya, garis diagonal merupakan jenis garis lurus yang miring ya, seperti ini, miring ya. Nah, baik ke arah kanan maupun ke arah kiri ya. Jadi garis diagonal itu memberikan kesan ya yang tidak stabil serta suatu yang bergerak atau dinamika ya. Jadi kalau orang yang labil itu katakan seperti ini ya, miring. Jadi itu tidak stabil. Terus selanjutnya adalah garis lengkung ya. Garis lengkung itu merupakan garis yang memiliki arah membelok dengan bentuk pola melengkung ya. Jadi seperti ini ya. Garis lengkung itu berdiri dari 3 macam garis, yaitu garis lengkung busur, garis lengkung kubah, dan garis lengkung mengapung. Nah, terus selanjutnya adalah garis zigzag ya. Garis zigzag itu merupakan jenis garis yang berkelok-kelok pada arahnya yang berlawanan. Garis ini awalnya adalah garis lurus yang arahnya berbeda dan kemudian bersambung. Nah, untuk garis zigzag itu biasanya membentuk sebuah sudut ya. Jadi ada sudutnya. Terus selanjutnya adalah yang keenam, garis berombak ya, atau bergelombang.
Garis bergelombang adalah merupakan jenis garis majemuk berupa garis lengkung yang berkesinambungan ya. Jenis garis ini disebut sebagai garis lengkung S ya, yang menggambarkan pesan pergerakan. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga dari unsur seni rupa itu adalah bidang ya. Nah, bidang itu sendiri dihasilkan dari gabungan beberapa garis hingga membentuk beberapa sisi. Nah, bidang itu merupakan bentuk dimensi kedua ya, atau dua dimensi ya, yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, jadi kedua ujungnya itu saling bertemu ya, atau bersilangan. Nah, itu akan membentuk sebuah bidang. Nah, bidang itu ada beberapa bidang, ada bidang geometris dan ada bidang non geometris. Kalau geometris itu berarti bisa diukur. Kalau non geometris adalah bidang yang tidak bisa terukur. Terus selanjutnya adalah bentuk. Nah, bentuk adalah unsur seni rupa gabungan dari beberapa bidang ya. Jadi bidang-bidang tersebut menggabung dan terbentuklah sebuah bentuk. Nah, atau bangun ya. Bentuk. Nah, untuk bentuk-bentuknya ada bentuk geometris, ada bentuk non geometris. Nah, bentuk geometris ada bentuk kubus, ada bentuk prisma dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah ruang. Nah, itu ruang adalah merupakan unsur seni rupa yang memiliki sifat yaitu semu dan nyata ya. Dalam karya dua dimensi ya, ruang bersifat semu karena berupaya menggambarkan apa saja, sementara dalam karya tiga dimensi itu bersifat nyata dan dapat dirasakan secara langsung ya. Seperti ini, saya ini kan berada di sebuah ruangan ya, jadi ruang itu memiliki kesan ya, kesan walaupun bentuknya dua dimensi itu memiliki kesan jarak ya, maksudnya kesan jarak, ada jaraknya ya, kesannya apa ya namanya, bisa jauh bisa dekat. Nah, itu adalah ruang. Ya, untuk selanjutnya adalah warna ya. Warna itu adalah kesan yang diperoleh mata karena adanya pantulan cahaya. Ya, jadi kita dapat melihat warna apabila ada cahaya ya. Kalau nggak ada cahaya kita tidak dapat melihat warna. Terus selanjutnya warna juga disebut juga adalah pigmen. Pigmen itu adalah zat warna ya. Jadi dalam setiap benda ya itu adalah memiliki pigmen ya, kecuali ada beberapa ya kaca ya. Jadi kalau nggak ada pigmennya itu akan terlihat transparan. Nah, sekarang saya akan jelaskan beberapa warna ya. Jadi macam-macam atau penggolongan warna ya. Yang pertama adalah warna primer. Warna primer atau warna dasar atau warna pokok itu adalah warna yang diperoleh bukan dari campuran warna apapun ya. Jadi ini adalah warna dasar, jadi bukan campuran ya. Contohnya merah, kuning dan biru. Itu ada tiga ya, merah, kuning, biru. Itu adalah warna primer. Terus selanjutnya adalah warna sekunder ya. Warna sekunder itu adalah warna yang diperoleh dengan mencampur dua warna dasar ya dalam takaran tertentu ya. Contohnya misalnya merah dan kuning ya, ditambah kuning itu menghasilkan warna oranye. Kuning dan biru menghasilkan warna hijau, dan biru ditambah merah menghasilkan warna ungu. Selanjutnya adalah warna tersier ya. Nah, itu warna tersier adalah warna melalui pencampuran dua warna sekunder. Nah, itu hasilnya akan coklat ya. Misalnya oranye ya ditambah hijau juga coklat ya, atau ungu ditambah hijau juga coklat ya. Nah, terus selanjutnya warna analogusnya. Nah, itu adalah deretan warna yang letaknya berdampingan dengan lingkaran warna ya. Misalnya kuning ke hijau-hijauan, oranye ke merah-merahan. Nah, itu warna
analogus ya, bisa kalian simak gambar ini ya. Jadi di dalam gambar ini adalah saling berdekatan. Nah, itu terdiri dari 3 warna ya. Jadi ada warna biru, biru kemerahan, nah itu mendekati warna ungu dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah warna homogen. Nah, homo itu kan hasilnya sama. Nah, jadi kalau warna homogen itu adalah warna yang sama ya. Jadi yang hanya berbeda intensitas gelap terangnya ya. Contohnya merah muda dan merah tua ya. Kalian bisa perhatikan di sini ya, di gambar ini kan warnanya dalam rentetan itu warnanya sama. Terus selanjutnya warna komplementer atau warna kontras. Nah, itu warna yang letaknya berseberangan atau bersilangan ya dalam lingkaran warna ya. Misalnya warna kuning dengan ungu, merah dengan hijau dan lain-lain. Nah, terus selanjutnya adalah warna netral ya. Warna netral atau warna yang apabila disandingkan dengan warna lain akan harmonis ya atau akan serasi ya. Warna netral itu sebenarnya ada 2, yaitu warna hitam dan warna putih. Selanjutnya kita bahas tentang arti dan makna warna ya. Warna merah, nah itu artinya keberanian, kekuatan, energi, gairah, semangat, nafsu, dan adrenalin ya. Adrenalin itu maksudnya ya keberanian ya, hampir sama dengan keberanian ya, namun yang ekstrim juga ya. Jadi mengacu adrenalin itu membuat jantung berdebar-debar ya. Misalnya kalian naik di puncak pohon, nah itu sebagai adrenalin. Terus selanjutnya warna hijau. Warna hijau itu artinya kesuburan, kesegaran, kedamaian, dan keseimbangan. Juga muda juga ya. Nah, kalau daun yang hijau kan berarti daunnya masih muda. Terus kalau buah yang warna hijau ya seperti mangga juga muda. Terus warna oranye ya, oranye itu kehangatan, kenyamanan, dan keceriaan. Nah, terus selanjutnya warna kuning ya, warna kuning itu ceria, bahagia, energik, dan optimis. Terus warna biru, nah itu stabil, kecerdasan, rasa percaya diri, tenang ya, luas, lebar. Itu adalah warna biru. Terus warna ungu ya. Warna ungu ini menunjukkan keakraban dan rasa aman. Terus warna sendiri. Terus warna hitam ya, hampa, duka, dan misterius. Terus warna kuat. Terus warna putih. Warna putih itu artinya bersih, suci, dan murni. Nah, ringan dan kebebasan. Menyerah juga ya, berduka juga bisa juga ya. Warna coklat. Nah, warna coklat itu bisa juga alami ya, terus tangguh dan aman. Terus selanjutnya warna abu-abu ya. Abu-abu itu keseriusan, kestabilan, kemandirian, dan tanggung jawab. Warna emas. Nah, itu bisa berarti prestasi, kemenangan, kemewahan, dan kemakmuran. Nah, itu tentang warna ya, arti warna yang saya jelaskan dengan sangat singkat ya. Kalau kalian nanti belum jelas, nanti kalian bisa lihat di modul saya atau bisa browsing di internet, itu banyak sekali ya arti warna. Terus selanjutnya adalah tekstur ya. Tekstur itu adalah nilai raba dari sebuah permukaan. Nah, jadi sebuah permukaan apabila kita raba, nanti nilainya ada yang kasar, ada yang lembut. Nah, jadi dulu itu adalah tentang tekstur. Nah, tekstur itu dibagi menjadi 2 ya, tekstur nyata dan tekstur semu. Ya, kalau tekstur nyata apabila kita raba itu kasar, kita lihat itu kasar, itu adalah nyata. Terus tekstur semu ya, apabila kita lihat itu kasar, namun setelah diraba itu ternyata halus. Nah, itu tekstur semu ya. Jangan sampai kalian tidak paham ya tekstur. Terus selanjutnya adalah gelap terang. Nah, gelap terang itu adalah unsur seni rupa ya, unsur seni rupa yang tergantung dari intensitas cahaya yang
masuk ya, atau pancaran cahaya. Jadi semakin besar pancaran cahaya, maka semakin terang ya. Jadi dalam sebuah karya, nah ini bisa kalian perhatikan, kalau yang terkena cahaya adalah bagian sebelah kanan, maka yang gelap adalah bagian sebelah kiri ya, karena tidak kena pancaran cahaya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip seni rupa ya. Nah, dalam prinsip seni rupa yang pertama ada kesatuan ya. Kesatuan itu merupakan perpaduan antara unsur seni rupa yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi dalam seni rupa itu kesatuan harus menjadi sebuah kesatuan ya, jadi menyatu ya. Jadi warnanya juga warna yang lain dengan warna yang ini harus menyatu. Terus selanjutnya adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan adalah stabil ya, tidak berat sebelah ya. Namun pada karya seni rupa, nah itu keseimbangan itu bisa diperoleh dengan berbagai macam cara ya. Jadi keseimbangan bisa yang kalau kalian menggambar yang satunya besar, yang satunya kecil, nah kalau yang kecil nanti ditambahkan objek lain, itu adalah keseimbangan. Terus irama ya, irama dalam seni rupa itu merupakan pengulangan satu atau lebih unsur yang dilakukan secara teratur dan terus menerus. Nah itu irama ya, jadi ada pengulangan. Nah, terus ada istilahnya seperti gelombang, nah itu juga bisa dikatakan sebagai irama. Terus komposisi, nah komposisi adalah tata letak ya. Jadi kalau kalian menggambar itu harus mengatur posisi ya, tata letak itu harus seimbang ya. Jadi komposisi adalah penataan ya unsur-unsur seni rupa ya, agar menjadi susunan yang menarik. Terus selanjutnya adalah proporsi ya. Nah, proporsi itu adalah perbandingan yang ideal ya antara objek satu dengan objek yang lain ya. Jadi proporsi itu harus benar-benar pas ya. Maksudnya besar kecilnya atau panjang lebarnya ya. Kalau kalian menggambar misalnya gelas dengan teko ya, harus proporsinya harus pas ya. Jadi jangan sampai gelasnya lebih besar atau tekonya malah terlihat lebih kecil, itu bukan proporsional ya. Jadi manusia juga seperti itu ya, kalau menggambar manusia yang proporsional itu yang seperti apa ya, nanti harus kalian tahu ya. Jadi ukuran kepala itu ada ukurannya tertentu. Nah, terus selanjutnya prinsip seni rupa adalah keselarasan. Nah, keselarasan itu digunakan untuk menyatukan unsur-unsur yang ada dalam seni rupa agar menciptakan perpaduan yang selaras ya. Dengan kata lain ya, seorang seniman itu bisa menggunakan berbagai macam cara ya, misalnya perpaduan warna, pengaturan cahaya ya, menata bentuk itu harus selaras ya, atau serasi ya. Nah, serasi misalnya perpaduan warna merah ya, nanti kita padukan dengan warna merah muda, itu adalah selaras. Gradasi. Nah, gradasi itu merupakan susunan dua atau lebih warna dari satu tingkat ke tingkat lain. Nah, jadi misalnya dari gelap ke terang ya. Jadi gradasi warna nanti secara halus ya. Jadi gelap ke terangnya itu halus. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau kalian menggambar dalam satu bidang itu warnanya tidak hijau semua, namun ada hijau muda, hijau tua dan sebagainya. Itu dinamakan gradasi. Penekanan atau center of interest ya, atau disebut juga sebagai pusat perhatian ya. Jadi kalau kalian menggambar itu harus ada menjadi pusat perhatian ya, atau center of interest ya. Nah, itu aja penjelasan dari saya mengenai unsur-unsur seni rupa dan prinsip seni rupa ya. Nah, untuk pertemuan atau video berikutnya nanti akan saya sambung dengan membahas bahan media
dan teknik dalam berkarya seni rupa ya. Saya cukup akhirkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.